Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga anak-anak teacher tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak teacher bertemu lagi dengan teacher-teacher kelas 3. Kita masih dengan tema yang sama, tema yang ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran ke-2. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ikutin teacher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, selesai berdoa, mari kita mendengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Anak-anak bisa dilihat bukunya di halaman 69, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disingkat dengan PLTB. Jadi pembangkit listrik tenaga bayu itu biasanya digunakan di pantai dan pegunungan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu itu berasal dari embusan angin. Jadi kalau ada angin dia bisa berputar. Jadi kalau tidak ada angin dia tidak bisa berputar. Makanya dia digunakan untuk embusan angin. Jadi kincir angin raksasa akan berputar karena adanya hembusan angin. Jadi semakin tinggi tiang dan semakin panjang bilah kincir, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi kelebihan dari PLTB itu adalah sumber energinya murah dan selalu ada. Jadi dia itu berasal dari alam. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk menghasilkannya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dipahami di halaman 69. Dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Anak-anak, kita masih membahas tentang energi listrik. Energi listrik yang kita ketahui dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Kita juga bisa memanfaatkannya karena semua orang berhak memanfaatkannya. Namun mereka juga mempunyai berkewajiban untuk menjaga kelestarian dari energi tersebut. Nah, contohnya hak dan kewajiban harus dilakukan dengan berbarengan, harus dilakukan dengan seimbang. Ketika kita mendapatkan sebuah hak, kita harus mengerjakan kewajiban kita. Nah, sebagai contoh, kita lihat yang pertama, contoh dari hak kita. Diberikan waktu untuk bermain oleh orang tua. Nah, kemudian, apa kewajiban kita? Kewajiban kita yang pertama, tidak lupa waktu ketika bermain. Ketika orang tua sudah memberikan hak kita untuk bermain, dan kewajiban kita tidak lupa untuk waktu bermain. Maksudnya, apabila orang tua memberikan kita untuk bermain pada sore hari setelah belajar setelah selesai, PR sudah selesai, boleh kita bermain. Tetapi kita jangan terlalu larut dalam bermain. Ketika sudah mau maghrib, kita alangkah baiknya kita masuk ke dalam rumah. Kemudian hak kita yang kedua adalah bermain dengan siapa saja. Kemudian kewajibannya adalah memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Nah, ketika kita bermain, kita boleh bermain dengan siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku ini dengan suku ini, agama ini dengan agama ini. Tidak boleh. Kita berteman dengan siapa aja, tidak boleh memilah dan memilih teman. Kecuali kalau misalnya ada teman kita yang menurut kita kurang baik, kita ajak dia ke dalam yang lebih, ke perbuatan yang lebih baik. Kemudian kewajibannya kita boleh memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bermain. Kita tidak boleh melarang dia. Apabila dia ingin bermain dengan kita persilahkan, mari kita bermain bersama.
Tidak boleh melarangnya. Kita misalnya melihat, walau kita lihat dia berbeda suku, nah kita tidak boleh, kamu suku apa, kamu tidak boleh bermain dengan kami, tidak boleh. Kita harus mengajaknya, merangkulnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hak kita adalah mendapatkan giliran bermain. Nah, apabila kemudian kewajibannya adalah menjaga kebersihan tempat bermain dan bermain dengan jujur. Nah, apabila kita bermain bersama dengan teman-teman dalam sebuah tim, kita mempersilahkan teman kita juga mendapat bagian dari permainannya. Nah, kemudian kewajibannya ketika permainan sudah berlangsung harus diberlakukan sikap jujur. Kemudian setelah kita bermain dengan teman-teman, kita tidak lupa membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan tempat bermain kita. Bagaimana anak-anak teacher dengan penjelasan dari teachernya? Semoga apa yang dijelaskan oleh teachernya mudah dipahami dan tidak membosankan. Baik anak-anak, jika ada yang belum paham dengan video yang diterangkan oleh teachernya, anak-anak bisa membaca buku terlebih dahulu. Apabila setelah membaca buku masih belum paham juga atau masih ada yang kurang memahami, silahkan menghubungi teacher-teacher wali kelasnya. Kurang lebihnya teacher-teachernya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.